Salam sidang jemaat Tuhan, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita bertemu kembali dalam renungan kita. Kita patut bersyukur atas semua kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang kita rasakan, yang kita peroleh dalam hidup kita. Mari sidang jemaat Tuhan, persiapkan hatinya. Kita mau masuk dalam renungan kita, namun sebelumnya kita memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan arti kehadiran-Mu. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu, selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab 1 Raja-Raja pasal 15 ayat 33 sampai 34 dan 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 1 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan. Baesa Raja Israel dalam tahun ketiga zaman Asa Raja Yehuda, Baesa bin Ahia menjadi raja atas seluruh Israel di Tirza. Ia memerintah 24 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, serta hidup menurut tingkah laku Yerobeam dan menurut dosanya yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Yehu bin Hanani melawan Baesa, bunyinya, oleh karena engkau telah kutinggikan dari debu dan kuangkat menjadi raja atas umatku Israel, tetapi engkau telah hidup seperti Yerobeam dan telah menyuruh umatku Israel berdosa, sehingga mereka menimbulkan sakit hatiku dengan dosa mereka. Maka sesungguhnya aku akan menyapu bersih Baesa dan keluarganya. Kemudian aku akan membuat keluargamu seperti keluarga Yerobeam bin Nebat. Siapa yang mati daripada Baesa di kota akan dimakan anjing, dan yang mati daripadanya di padang akan dimakan burung yang di udara. Selebihnya dari riwayat Baesa dan apa yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Kemudian Baesa mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di Tirza. Maka Ela anaknya menjadi raja menggantikan dia. Juga dengan perantaran Nabi Yehu bin Hanani, firman Tuhan telah datang melawan Baesa dan melawan keluarganya, baik karena segala yang jahat yang telah dilakukannya di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan dengan perbuatan tangannya, dan dengan demikian menjadi sama seperti keluarga Yerobeam, maupun oleh karena ia telah membunuh Yerobeam, Ela Raja Israel, dalam tahun ke-26 zaman dan Asa Raja Yehuda. Ela anak Baesa menjadi raja atas Israel di Tirza. Ia memerintah 2 tahun lamanya. Zimri pegawainya yang menjadi panglima atas setengah dari pasukan kereta mengadakan persepakatan melawan dia. Ketika ia minum-minum sampai mabuk di Tirza, di rumah Arsa yang menjadi kepala istana di Tirza, datanglah Zimri lalu membunuh dia dalam tahun ke-27 zaman Asa Raja Yehuda, dan ia menjadi raja menggantikan dia. Pada waktu ia menjadi raja itu, segera sesudah ia duduk di atas tahtanya, ia membunuh seluruh keluarga Baesa
Tidak ada seorang laki-laki pun daripadanya yang ditinggalkannya hidup, juga kaumnya dan teman-temannya. Demikianlah Zimri memunahkan seluruh keluarga Baesa sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya kepada Baesa dengan perantaraan Nabi Yehu. Oleh karena segala dosa yang telah dilakukan Baesa dan Ela, anaknya, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel dengan dewa-dewa kesia-siaan mereka, selebihnya dari riwayat Ela dan segala yang dilakukannya. Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah arti diri buat orang lain. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, apa arti orang lain bagi Anda? Ini pertanyaan untuk kita. Setiap relasi menyingkapkan makna orang lain bagi diri kita. Apakah orang lain berarti untuk kita? Apakah orang lain itu kita butuhkan dalam kehidupan kita? Saya yakin jawabannya iya, sidang jemaat Tuhan. Demikian juga Israel, kerajaannya rapuh. Rajanya berganti-ganti dalam waktu singkat. Bahkan ada raja yang menjabat hanya seminggu. Hal itu disebabkan oleh pola relasi yang rapuh, komunikasi yang rapuh, hati yang rapuh. Orang tidak bisa mempercayai sesama, bahkan keluarganya sendiri. Orang lain adalah pendukung atau penghalang tercapainya keinginan diri. Terkadang kita berpikir begitu. Kita berpikir orang lain yang menghalangi kehidupan kita, menghalangi jabatan kita, menghalangi karir kita. Sebenarnya bukan. Sebenarnya dia sebagai penyemangat agar kita dan pengingat agar kita melakukan dan menjadi yang terbaik, yang lebih baik lagi. Ela mendapat perlakuan seperti ayahnya berbuat terhadap raja sebelumnya. Ela dibunuh oleh pegawainya, yaitu Zimri. Ela bukanlah raja yang baik, sebab ia memperlakukan tentaranya hanya sebagai alat kekuasaan saja. Dia memperlakukan orang lain semena-mena karena dia adalah bawahannya. Dia memperlakukannya semena-mena. Akhirnya bawahannya si Zimri ini berbuat nekat. Dia sebenarnya dia membunuh Raja Ela. Setelah menjadi raja, Zimri membunuh seluruh keluarga Baesa, seluruh laki-laki, juga kerabat dan teman-temannya. Mereka adalah penghalang dan ancaman baginya. Selanjutnya Zimri dikudeta oleh Omri, sebab pangkat Zimri lebih rendah ketimbang Omri. Pada saat itu raja dipilih berdasarkan keturunan atau pemimpin tertinggi militer, begitu seterusnya. Digantikan, dibunuh, digantikan. Inilah lingkaran pergantian daripada Raja Israel sebenarnya. Kenapa demikian, sedang jemaat Tuhan? Allah tidak suka kepada orang yang tidak setia di hadapannya, yang berbuat jahat di hadapannya. Raja Yerobeam, dia berbuat jahat di mata Tuhan. Akhirnya dia dihukum Tuhan, dibunuh oleh panglimanya sendiri, Baesa. Baesa juga berlaku jahat di mata Tuhan. Dia dibunuh juga. Begitu juga Ela, dibunuh juga. Karena Tuhan tidak senang melihat orang yang tidak taat kepada perintahnya. Mereka mendirikan Baal-Baal, menyembah Allah-Allah lain. Ini mendukakan hati Tuhan, sedang jemaat Tuhan. Inilah hal yang tidak suka dari raja-raja. Akhirnya bangsa umat pilihan Tuhan ikut berdosa karena pemimpin mereka mengarahkan mereka, mengajak mereka ke arah dosa. Allah sangat murka kepada raja yang membawa umat pilihannya kepada dosa, melakukan dosa. Bagaimana dengan kita sedang jemaat Tuhan? Kita sebagai kepala rumah tangga, kepala di dalam pekerjaan, dalam pemerintahan, bagaimana kita mengarahkan
bawahan kita. Apakah kita semena-mena, apakah kita mengarahkannya ke arah yang lebih baik, atau sebaliknya, sidang jemaat Tuhan. Saya dan percaya melalui renungan hari ini kita belajar bagaimana kita melihat kekuasaan itu akan berarti kalau kita melakukan yang berarti untuk orang lain dan untuk Tuhan. Arti diri kita buat orang lain itu bagaimana? Arti diri kita untuk Tuhan itu bagaimana? Sidang jemaat Tuhan. Kita harus memberikan arti yang sesungguhnya, yaitu kita seturut kehendak daripada Tuhan dan melakukan segala perintah. Itu sebenarnya arti diri kita yang sebenarnya. Mari sidang jemaat Tuhan, arti diri kita buat berarti untuk orang lain, terutama untuk Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajari kami bagaimana arti diri kami yang sebenarnya untuk Tuhan, untuk orang lain. Kami mau Tuhan diri kami ini berarti untuk-Mu, berarti untuk orang lain. Ajar kami ya terus Tuhan untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya,